qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna ihbitu. Nah ini Allah berfirman ini, qulna, kami berfirman yaitu Allah. Ihbitu minha jami'a. Ihbitu, turunlah kalian. Ya, ini suruh turun ke bumi ini. Ya. Minha jami'a. Minha itu berarti dari surga. Semuanya ya. Qulna ihbitu minha jami'a. Kalian berdua turun ke bumi, ya, turun dari surga. Ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini membicarakan tentang Adam. Ya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Ini menceritakan tentang ayat sebelumnya yaitu Adam. Ya. Turunlah kamu dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, maka jika ya'tiyannakum datang kepada kalian huda, petunjuk, minni. Nah, jadi ayatnya fa imma ya'tiyannakum minni dulu huda. Ya. Jadi jika datang kepada kalian dariku petunjuk. Jadi kalau bahasa Indonesia, jika datang petunjuk kepada kalian dariku, diwalak-walik. Maksudnya yang penting jika datang petunjuk, ya, dariku. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mongko sapa wonge sapa wae sing ngikuti, sing melok, sing ngikuti petunjukku, ya, sapa wonge sing melu petunjukku, mongko fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih hati. Jadi di sini Allah berfirman, ya, turun kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih hati. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah begitu, fala, tidak ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Ya, ini kuncinya di sini. Ini letak kuncinya di sini. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak akan ada rasa takut sedikit pun orang tersebut itu, dan tidak akan bersedih hati. Ini berlaku bagi siapapun Anda yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ini kebalikannya wong sing kafir, wong sing ingkar. Seje nek wong sing ingkar, wong sing dusta, kadzdzabu bi ayatina, dengan ayat-ayat atau dengan kitab-kitab kami. Iki seje. Mau cerita sing mengikuti petunjuk Allah. Saiki kewalikane nek wong sing kafir, wong sing ingkar dan mendustakan ayat-ayatku, mendustakan kitab kami, ulaika ashabun nar. Iku wong-wong kuwi iku penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya. Ya Bani Israel, Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat, ya, ingatlah kalian. Ingat, elingo nikmat-nikmatku sing wis tahwekno ning awakmu kabeh. Ayo nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Bani Israel, elingo, ya. Wis tak kei nikmat akeh, elingo nikmat-nikmatku sing wis tak kei ning awakmu kabeh. Wa aufu bi ahdi. Ya.
Aufu bi ahdi. Tunaikan janji kepadaku. Bi ahdi. Ya. Jadi janjimu kepadaku, kepada Allah itu adalah beriman dan taat. Ya, tunaikan janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum. Maka aku akan tunaikan ufi bi ahdikum. Janji-janjiku kepada kalian untuk memasukkan kalian ke surga, maksudnya itu. Jadi Allah memberitahu pada Bani Israel, kau udah tak kasih nikmat banyak, eleng ya, eleng nikmat yang tak kena dengan kamu kabeh. Ya, tepati janjimu kepada Allah, kepada aku. Ya, apa sih janjinya? Yaitu taat, beriman. Janjinya kan begitu. Jika kamu begitu, jika kamu demikian, aku juga menepati janjiku. Kamu masuk ke surgaku, bi'ahdikum, ufi bi'ahdikum, janjiku kepada kalian. Wa iya ya farhabun, hanya kepadaku kalian harus takut. Farhabun. Bani Israel itu sebutan bagi Nabi Yakub. Ya. Israel itu sebutannya Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel itu berarti apa? Keturunannya Nabi Yakub. Ya. Bani Israel itu anak turun, ya. Anak turunnya Yakub itu Bani Israel. Jadi Israel itu sebutannya Nabi Yakub. Berarti nek Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu anak turunnya Yakub, ya, yang sekarang ini diklaim Yahudi. Tapi Anda semua harus paham bahwa Israel sekarang itu yang perang-perang itu bukan Israel yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Ya, kalau Israel yang ada di dalam Al-Quran, Bani Israel itu adalah orang-orang yang memang benar-benar keturunan Nabi Yakub, ya, betul-betul keturunan. Tapi kalau Israel sekarang yang perang itu Israel sebuah negara. Jadi itu Israel negara itu. Ya, banyak orang-orang yang bukan keturunan dari Yakub yang ngaku-ngaku, artinya dia telah mengambil nama Israel sebagai negara. Bukan Israel yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wa inni faddaltukum 'alal alamin, aku muliakan kalian Bani Israel atas sekalian alam, ya, itu yang dimaksud dalam Al-Quran adalah Bani Israel anaknya Nabi Yakub, anak turunnya. Bukan orang-orang Israel itu yang nakal-nakal itu, yang menyakiti umat manusia itu, bukan itu. Ya, jadi mereka ini salah mengerti itu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Bani Israel, ingat ya, nikmatku yang telah aku berikan pada kamu. Ingat itu. Penuhi janji-janjimu. Janjimu kepadaku itu apa janjimu? Janji-janjimu kepadamu. Jadi janjimu kepadaku itu apa di antara janji Israel kepada Allah? Dia hanya menyembah kepada Allah, tidak mengadakan tandingan yang lain, artinya tandingan Tuhan, ya, selain Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang telah tersebut di dalam Taurat, ya. Dan penuhlah janji-janjimu kepadaku, kata Allah seperti itu. Niscaya aku pasti penuhi janji-janjiku padamu, takutlah kamu kepadaku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, ya, apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqal lima ma'akum. Nah, Al-Quran itu kan yang membenarkan. Yang bersama kalian itu kan Taurat. Al-Quran justru membenarkan Taurat. Adanya Taurat itu dibenarkan oleh
Quran. Wala takunu awwala kafirin bih, dan ojo pisan-pisan kalian tuh menjadi orang yang kafir pertama, awwala kafirin bih. Orang yang ojo pisan-pisan kowe dadi wong sing kafir pertama kali jadi orang yang ingkar. Ingkar apa maksudnya? Awwala kafirin bihi adalah orang yang pertama kali ingkar terhadap Al-Quran. Ojo pisan-pisan kowe Bani Israel, ya. Ojo pisan-pisan kowe menjadi orang yang ingkar pertama kali terhadap Al-Quran. Loh, kalian ngerti nek Quran itu kan membenarkan kitab Taurat yang bersama kalian. Justru Quran itu membenarkan. Justru Al-Quran itu memberikan pembenaran terhadap kitab Taurat yang bersama kalian itu. Makanya justru kalian tuh jangan coba-coba menjadi orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Malah justru kowe menjadi orang yang pertama kali ingkar dengan Al-Quran. Lucu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan sampai kalian menjual belikan ayat-ayatku ini dengan harga yang sedikit. Menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadakulah kalian hendak takut. Ya, jangan engkau menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ya, berimanlah kalian hai Bani Israel, percaya kamu, iman kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, dan Al-Quran itu membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Maka jangan kamu coba-coba menjadi orang yang pertama kafir, tidak ingkar atau tidak percaya kepada Al-Quran itu. Ya, dan jangan juga kamu ini jual-jual ayatku dengan harga yang murah. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan juga kamu itu campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, jangan coba-coba kamu campur adukkan al-haqqo, kebenaran yang aku turunkan kepada kalian. Kamu campur aduk dengan al-batil bil batil, dengan kebatilan yang kalian buat-buat. Bil batil itu, jadi Allah menurunkan kebenaran, kamu bikin-bikin kebatilan. Jangan kamu campur adukkan. Wala taktumul haqqo, dan kalian sembunyikan yang benar. Ya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian semua tahu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, hai kalian itu dirikan sholat, dan sempurnakanlah. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Atamuruna nasa bil birri, loh, kok kalian itu menyuruh manusia untuk berbuat baik? Watan sauna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum ta'lamun, wa antum tatslunal kitab, padahal kamu membaca kitab Taurat maksudnya ini. Afala ta'qilun, maka tidaklah kamu berakal. Apa kowe ora mikir, apa kowe ora ndek utek, ya, apa kowe ora ndek pikiran. Kamu menyuruh menyuruh manusia berbuat kebaikan, ya, dengan iman kepada Nabi Muhammad. Atamuruna nas, engkau menyuruh kepada manusia atau menyuruh kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, bil birri, berbuat kebaikan, menyuruh iman kepada Nabi Muhammad. Tetapi watan sauna anfusakum wa antum tatlunal kitab, engkau melupakan diri kalian sendiri, padahal kamu membaca juga kitab Taurat ini. Apa tidak kau masukkan di otakmu gitu loh?
mikirmu piye? Ya, ini kalau menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan itu sebagai peringatan. Ini peringatan ya, menurut Ibnu Abbas ayat ini diturunkan sebagai peringatan bagi orang laki-laki Yahudi Madinah. Saat itu laki-laki itu menasihati para kerabatnya. Ya, menurut Ibnu Abbas laki-laki tersebut sedang menasihati kerabat-kerabatnya yang telah memeluk agama Islam agar berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Namun ia sendiri tidak melakukannya. Nah, jadi ayat ini turunnya itu karena itu menurut Ibnu Abbas, karena ada orang laki-laki Yahudi Madinah yang pada suatu saat dia sedang menasihati orang yang memeluk agama Islam, yang mengikuti Nabi Muhammad. Nasihatnya apa? Agar supaya kalian berpegang teguh ya kepada ajaran Rasulullah. Namun dia sendiri tidak melakukannya. Maka turun ayat ini. Atamuruna nasa bil birri. Atamuruna nasa bil birri. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Wa tansawna anfusakum. Sementara kamu melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu juga membaca kitab Taurat ini. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Jadi jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wasta'inu, ista'inu bisabri wassalah. Ya. Jadi kalian menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sesungguhnya sholat itu sungguh besar. Tapi apa? Bagi orang-orang yang khusyuk, illa alal khasyiin. Jadi ini hendaknya kalian semua memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi apapun kondisi kita diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sedang dalam segala sesuatu butuh pertolongan, maka hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah. Gimana caranya? Pertama sabar, kemudian yang kedua langsung sholat. Dirikan tegakkan sholat. Ya. Jadi cara menyelesaikan masalah, cara memohon pertolongan dengan Allah itu dengan sabar dan sholat. Itu satu paket. Sabar dan sholat itu resep untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sabar dan sholat. Tapi sholat yang didirikan yang betul-betul. Karena ketika sholat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi sholat ini menjadi luar biasa bagi siapa? Bagi orang yang khusyuk. Ya, sholat yang temenan itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun. Sungguh sholat itu menjadi suatu hal yang besar. Ya, artinya betul-betul mujarab. Ya, konsep kalau kalian punya masalah, ingin menyelesaikan masalah, gimana caranya? Sabar, dirikan sholat sengsak teman-teman sholat. Karena sholat sengsak teman-teman sholat adalah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang pasti diijabah sama Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina, yaitu orang-orang yang yazunnuna, yang mereka mengira, meyakini ya, mengetahui. Annahum mulaqu rabbihim, meyakini bahwa diri mereka telah bertemu kepada Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, bahwa mereka kepadanya mereka kembali di akhirat. Itu orang-orang yang yakin, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka itu akan kembali kepadanya. Jadi ini orang yang khusyuk ini. Orang yang khusyuk ki sing kepiye wong sing khusyuk?
ini menjelaskan ayat sebelumnya, wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sholat dan sabar sebagai sebagai penolongmu, karena dia sesuatu yang luar biasa, yaitu bagi orang yang khusyuk. Mereka yang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu maksud khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa mereka itu akan ketemu Allah nanti. Ya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka akan menemui Tuhannya, bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu orang yang khusyuk itu seperti itu karakternya, yaitu orang yang yakin bahwa mereka itu akan menemui Tuhannya. Ya. Dan nanti dia akan yakin dia akan kembali kepada Tuhannya nanti di akhirat. Itu wong sing khusyuk. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hei Bani Israel, hei anak cucu Bani Israel, ingatlah kalian nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian, leluhur kalian semuanya. Wa anni faddaltukum, dan aku iki faddaltukum alal alamin, aku telah melebihkan kalian, ya, di atas sekalian umat. Al-alamin, sekalian umat pada masa mereka itu. Jadi kata Allah, Allah telah melebihkan anak turun Israel kepada sekalian alam. Hei Bani Israel, ingat nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu. Eleng. Dan aku telah melebihkan kamu, faddaltukum, dari semua umat yang lain di alam ini. Ya, jadi kata Allah, Bani Israel itu diangkat sama Allah, dilebihkan dari umat-umat yang lain. Ya, alal alamin. Nah, pada masa itu pada masa itu. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak dapat seorang pun orang kafir membela menolong, la tajzi nafsun an nafsin, terhadap orang lain. Sedikit pun nggak bisa nolong, syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima juga dari orang kafir itu syafaat, nggak bisa orang kafir. Wala yu'khadhu minha adl, dan tidak juga diambil dari orang kafir itu adl, ya, tebusan. Wala hum yung sorun, tidaklah mereka ditolong, terhindar dari siksa. Orang kafir, ya, tidak akan bisa terhindar dari siksa. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, ya. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun tidak juga diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Ya, syafaat itu maksudnya apa? Pertolongan yang diberikan oleh Rasul dan orang-orang tertentu untuk meringankan azab dan beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Jadi syafaat itu pertolongan yang diberikan Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab ataupun beban seseorang di akhirat dengan izin Allah. Ya, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunshorun. Dan takutlah kamu pada hari, ya, di mana tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat, pertolongan dan tebusan apapun tidak bisa diterima dan tidak akan ditolong, ya. Eleng-eleng selawase urip.